Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ini aja Pak. Ini kemana? Ini aja Pak. Halo. Pun, ini sudah Pak. Pak, ini sudah. Halo, nggih. Penerakan gede, Pak. Iya. Nek miki mboten biasa niku pun kraos ngoten lho, Pak. Iya, soalnya kan sudah biasa. Artinya biasa pakai mic ini gitu loh. Halo, nggih, pun. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jenengan banderaken gede, Pak, mboten napa-napa. Atas berbagai karunia yang sudah dilimpahkan kepada kita semua. Kemarin sudah kita sampaikan, untuk bisa bersyukur itu kata Al-Ghazali ada 3 hal yang harus kita miliki. Kata Imam Al-Ghazali, yang pertama ilmu, yang kedua hal, yang ketiga amal. Kok gak enak ngeten sian nggih Pak nggih? Iya. Halo. Sami niki ngen Pak. Kirang bener kedhi Pak. Ilmu itu artinya kita tahu nikmat-nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kita itu apa saja kita tahu. Sebutkan, tahu. Bahkan kita akui pengetahuan kita itu tidak bisa mengetahui secara keseluruhan, saking banyaknya. 2 hal, merasa. Apa yang melekat pada tubuh kita ini sesungguhnya adalah merupakan karunia Allah, tidak ada yang tidak. Dan kita merasa Allah yang menganugerahi, bukan hal yang biasa berjalan. Bab ketika telinga ini bisa mendengar, karena memang yang namanya telinga itu bisa mendengar. Saat telinga bisa mendengar, kadang kita nggak terasa. Kalau telinga kita bisa mendengar itu karunia Allah, kayak hal yang biasa. Jenenge telinga itu ya krungu wong telinga. Ya mendengar namanya telinga. Sehingga seolah-olah telinga yang bisa mendengar itu bukan merupakan karunia Allah. Perasaan kita itu begitu, hal yang sudah biasa. 3 amal. Digunakan telinga itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Antara lain mendengarkan bacaan Al-Quran. Kalau ada Al-Quran dibaca, dengarkan, diam kamu, jangan ngomong. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah begitu. Kalau ada Al-Quran dibaca, dengarkan, diam kamu, dengarkan.
insya Allah kamu akan mendapatkan rahmat. Kayak seperti itu. Disaring hal-hal yang kurang baik tidak dimasukkan ke dalam hati. Karena telinga ini bisa mendengar yang baik maupun yang tidak baik. Demikian pula sehat, sempat. Sehat ini kita gunakan untuk sholat berjamaah dan insya Allah panjenengan ini termasuk muslim yang baik, yang memilih amal-amal yang diamalkan itu diamalkan dengan keutamaan, bukan sekedar mengamalkan. Tolong Mas dianu sedikit Mas, dibantarkan sedikit Mas ya. Misalnya sholat, tidak sekedar sholat wajib 5 waktu itu dikerjakan, tapi juga sholat wajib 5 waktu itu dikerjakan dengan berjamaah. Tidak sekedar berjamaah saja, tapi juga berjamaah di masjid. Nah itu namanya utama. Kita kerjakan sholat wajib 5 waktu itu berusaha di awal waktu, itu utama. Setelah sholat kita berzikir, utama itu. Apalagi kemudian ada sempat kita gunakan untuk ngaji, itu utama. Karena 24 jam setiap hari itu kira-kira yang kita gunakan untuk ngaji itu berapa jam? Apalagi yang sudah enggak banyak pekerjaan. Misalnya sudah pensiun. Nah, ngatan. 24 jam itu kira-kira untuk apa? Yang bermanfaat itu kira-kira berapa jam? Tuh. Makanya kata Nabi, 2 nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita, banyak menjadikan kita lengah itu adalah pertama sehat, yang kedua sempat. Begitu kata Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mudah-mudahan terus kita diberi oleh Allah semangat untuk beramal, tidak sekedar kita amalkan, tapi kita pilih amal itu dengan keutamaan. Itu. Kita lanjutkan. Masih surat apa Pak? Toha. Toha ayat benar Pak kemarin? 14. Ayat 14. Belum selesai ya itu ya. Saya baca kembali surat Toha ayat 14 sebagai kelanjutan ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Monggo dibaca terjemahnya kembali. Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Kemarin sudah kita sampaikan kajian tentang innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya kata Allah, aku iki Allah. Menungso kon niku ngerti yo, aku iki Allah. Kamu tak kasih indra, tak kasih akal, tak kasih hati nurani, punya kecerdasan. Ngerti yo kamu itu. Allah itu siapa? Aku iki lho. Dan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali aku. Kemarin sudah kita sampaikan, tidak ada ilah kecuali Allah.
Ilah itu bermakna al-ma'bud, yang diibadahi. Bahasa kita yang disembah. Tuh. Ilah itu apa? Kemarin sudah kita sampaikan, segala sesuatu yang menjadi tempat bergantungnya hati. Itu ilah. Tuh. Ya. Segala sesuatu yang dijadikan sebagai tumpuan rasa cinta, takut, berharap, bertawakal, itu namanya ilah, al-ma'bud itu. Segala sesuatu yang ditujukan kepadanya, segala bentuk peribadatan, termasuk doa, termasuk kurban, termasuk nadar, itu namanya ilah. Ada orang kurban kok bukan untuk lillah, tapi selain Allah, berarti selain Allah itu dijadikan ilah. Ilah bukan lillah. Dengan demikian segala sesuatu yang dijadikan tempat tujuan dari segala bentuk ibadah, ya, pengabdian, doa, harapan, kepasrahan, itu adalah ilah namanya. Nah, jangan semua itu, karena semua itu bukan Tuhan, bukan ilah. Yang ilah itu adalah aku, kata Allah. Berikutnya, wa aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Sholat sebagai amal ibadah, komunikasi manusia dengan Allah. Tapi tidak sekedar sholat itu dikerjakan sebagai amal yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tidak sekedar itu, tapi hendaklah mulai takbir dan salam itu merupakan wahana kita berkomunikasi dengan Allah. Ingat, zikir itu digambarkan di dalam surat 7 ayat 205. Zikir itu sesungguhnya pekerjaan hati. Zikir itu, meskipun kemudian lisan menyebut, sebutlah Allah, ingatlah Allah di dalam jiwamu. Itu surat 7 ayat 205. Jenengan buka Pak, mboten napa-napa, surat Al-A'raf ya. Jenengan baca. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu. Sampai di situ, ingatlah Tuhanmu dalam hatimu. Ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu. Terus, dengan rendah hati dan rasa takut. Dengan rendah hati dan rasa takut. Insya Allah jenengan sudah bisa merasakan orang yang beringat, orang yang ingat kepada Allah, hatinya merunduk, hatinya merendah, hatinya takut, ya, karena kebesaran Allah, kekuasaan, keagungan Allah. Itu zikir namanya. Gak ada orang zikir kok tidak merendah, itu ya bukan zikir, itu yang membaca kalimat zikir toh. Banyak penyanyi yang mengumandangkan nyanyian dengan kalimat-kalimat zikir.
Saya tidak tahu mereka berzikir apa tidak. Kalau kita lihat sepintas lalu, wong mereka ketika bernyanyi itu bisa berjoget, bisa bergoyang. Tentu ketika orang betul-betul mengingat Allah, hatinya rendah, ya sikapnya tidak akan seperti itu. Ya apa sih rendah, ya tunduk begini kita itu. Ya bersimpu lah sikap itu. Itu zikir. Maka orang yang sholat itu hatinya akan seperti itu. Wah, ada orang sholat sombong, sholat kok tambah sombong, ya tambah habis pahala sholatnya lah kok sombong. Ia merasa paling benar, misalnya seperti itu. Merasa paling baik dibanding dengan yang lain. Mestinya nggak akan muncul itu. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Terus, sampai terus akan Pak. Dan dengan tidak mengeraskan suara. Tidak perlu mengeraskan suara, zikir itu. Meskipun ada kemudian Nabi mengajarkan zikir lisan. Tapi zikir itu tidak perlu jerit-jerit. Lu zikir itu penuh kekhusyuan kok. Penuh ketundukan. Hatinya betul-betul rendah ya, sampai itu. Jadi yang penting dalam hati. Maka sering kita sampaikan, sholat itu komunikasi seorang hamba dengan Allah, yang komunikasi itu ruhaninya. Aktivitas komunikasinya ya apa yang dilakukan dan apa yang dibaca. Itulah makanya mengerti apa yang kita baca itu menjadi penting. Para jamaah kita ini kan orang baik ya. Jenengan ini orang baik. Lah kok baik Pak? Insya Allah jenengan itu loh berusaha jadi muslim yang baik. Ya seperti yang saya katakan tadi, wong sholat saja tidak sekedar sholat, tak panjenengan itu sholat itu ingin di masjid. Baik. Karena panjenengan ini orang baik dan insya Allah orang lain juga mengakui kalau panjenengan itu orang baik. Maka kalau kita ini betul-betul merasa sebagai orang baik, lalu kita tidak koreksi terhadap diri kita, apalagi kurang kritis terhadap keberagamaan kita itu, maka kekurangan diri kita itu tidak akan muncul, tidak akan ketemu kalau kita nggak kritis. Terhadap sholat, aku loh sholat nomor 1 sudah. Aku loh sudah berusaha melakukan sholat sebaik mungkin. Saya baca semua doa yang diajarkan Rasulullah. Tuh. Tapi kalau dikoreksi ya insya Allah kita kalau mau jujur masih banyak kekurangan. Contoh, ini contoh. Ada sebuah hasil penelitian di Jakarta, mungkin dulu pernah kita sampaikan itu. Yang diteliti itu orang yang sudah sholat dan orang yang sudah sholat di masjid. Sholatnya wajib 5 waktu itu sudah dikerjakan di masjid. Yang kemudian subjek penelitian ini dikenal dengan sebutan ahlul masjid. Artinya orang sudah baik mau sholat di masjid, ya wis apik lah isan itu. Enggak sekedar sholat. Objek penelitiannya itu adalah bacaan sholat. Itu dibagi 2, bacaan surat Al-Fatihah, lalu bacaan-bacaan yang lain selain bacaan surat-surat di dalam Al-Quran. Selain itu, apa kemudian yang ingin diketahui? Orang-orang yang sudah sholatnya di masjid itu, yang memahami bacaan-bacaan dalam sholat, terutama bacaan surat Al-Fatihah, itu ada berapa persen? Ternyata hasilnya, yang mengerti kandungan bacaan surat Al-Fatihah mencapai 40%. Belum 50%. Lho kuwi sapi, lek gak diteliti ngoten semerap. Iya ya rek gitu loh.
Aku iki kae cilik wis salat. Wis baca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wajhatu wajhiya. Le. Apa sing tak waca iki lho artine apa lho? Posok kecil sampai saya kok gak ngerti. Lho sudah betul Pak, sudah baik, sholatnya sudah sah. Kata lho Pak nggih, wis dikerjakno nang masjid lho wis apik. Begitu dikoreksi ketemu. Oh iya, ternyata kekurangan itu. Makanya kritis terhadap keberagamaan kita itu kan penting. Kemarin kita sampaikan kritis kepada diri kita. Ngaji ini gunanya juga untuk itu. Saya ini sholatnya ternyata masih perlu untuk lebih diperbaiki kembali. Itu setelah kita kritis terhadap diri kita. Itu yang seperti panjenengan loh. Yang sholatnya sudah di masjid loh. Itu sudah sholat sampai itu. Jadi sholat gak sholat, gak sholat, sholat gak sholat ya. Masih perlu diperbaiki itunya. Inilah yang sudah baik itu golek ono kurang itu. Makanya kita ini diperintah kritis terhadap keberislaman kita masing-masing. Kita kan tidak boleh menuduh orang lain kafir itu. Sementara yang kita sebut kafir itu adalah orang beriman. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, siapa yang menuduh saudaranya kafir padahal ia tidak kafir, maka sebutan itu kembali kepada dirinya. Oleh karena itu, dalam kerangka mengkritisi diri kita itu, kalau misalkan ada bahasa kafir, ada bahasa fasik, ada bahasa munafik, bilang kepada saya, diri saya sendiri gitu loh, kita sendiri, ternyata saya ini masih apa? Munafik gitu loh. Itu nanti akan ada upaya ke arah ya perbaikan demi kesempurnaan keberagamaan kita itu. Ini, itulah makanya. Sehingga sholat ini hal yang sangat utama. Nanti di akhirat itu ibadah yang pertama kali dihitung oleh Allah kan sholat. Kalau muamalah yang pertama kali dihitung menurut hadis itu adalah urusan darah. Urusan membunuh manusia, urusan melukai manusia. Pokoknya urusan darah, Pak. Bidang muamalah yang didahulukan. Dihisab pertama kali. Kalau urusan ibadah itu salat. Maka kembali, dirikan salat untuk mengingat aku. Dirikan salat untuk mengingat aku. Jangan sampai ketika sholat kita tidak ingat Allah, malah kita ingat selain Allah. Kita upayakan meskipun nggak bisa optimal, memang susah Pak. Fokus dalam sholat itu nggak mudah itu. Nabi itu kalau sholat ya seperti itu. Makanya Nabi kalau sholat malam itu bacaannya panjang Nabi itu. Dan sering menangis Nabi itu. Abu Bakar saja kalau membaca Al-Quran itu menangis. Dan tangisan seorang yang ketika beribadah, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran itu kan bagian dari zikrullah itu. Dan tetesan air mata yang menetes itu kan bagian dari penghapus dosa itu Pak. Itu. Kalau karena itu loh. Nabi kalau sholat malam kan menangis loh. Apalagi kalau membaca surat-surat dalam Al-Quran yang kemudian melewati ayat-ayat yang berkaitan dengan surga atau neraka. Ketika melewati ayat-ayat atau membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan surga, Nabi berdoa kepada Allah. Salat malam itu boleh berdoa saat membaca ayat Al-Quran agar dimasukkan oleh Allah menjadi penduduk surga. Padahal Nabi sudah dijamin masih seperti itu. Kalau melewati ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka, Nabi juga mohon perlindungan kepada Allah untuk dijauhkan dari siksa api neraka. Ini sebagai teladan bagi kita bahwa sholat itu mencapai tingkat itu. Zikrullah.
Maka dalam kerangka dzikrullah ini salat itu disebut di dalam hadis sebagai mi'rajnya orang-orang mukmin. As-salatu mi'rajul mukminin. Kalau diterjemahkan dengan bahasa yang lebih tren, ngoten nggih Pak nggih. Bahasa yang mentereng, salat itu merupakan pendakian, naiknya spiritual ruhania seorang hamba ke hadapan Allah. Munggah fisik di sini, tapi ruhanianya menghadap kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah, dipandu oleh fisik yang membaca dan mengamalkan amalan dan bacaan di dalam salat. Inilah. Maka sering saya sampaikan dengan bahasa yang tren pula bahwa salat itu adalah sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Allah yang sinyal spiritualitasnya sangat kuat, sangat kuat. Sehingga Al-Quran menegaskan aqimis sholata lidzikri. Ayat ini juga dipakai sebagai dasar selain yang sudah saya sampaikan oleh sebagian para ulama fikih terhadap orang-orang yang lupa atau tertidur sehingga sholat yang semestinya dikerjakan terlewatkan. Maka ketika ingat, hendaklah ia melaksanakan sholat yang terlewatkan tersebut. Jenengan lali Pak, jenenge wong lali ya napa? Sholat asar lali. Lali nggih Pak nggih. Ilinge jam 8 bengi ngoten lho Pak. Lho, aku malah durung sholat asar ya. Itu jenenge wong lali ya napa? Ya saat panjenengan ingat itulah panjenengan melakukan sholat asar. Makanya ayat ini dijadikan oleh sebagian ulama fikih sebagai dasar seperti itu. Demikian pula orang yang tertidur. Lah itu jam 2, jam 7:30 sik tangi lho katanya. Lah salat asar maghrib tertinggal kan katanya Pak nggih. Ya saat bangun itu ya salat asar, salat maghrib. Isya kan masih dalam waktunya. Tuh. Karena mereka selain menggunakan ayat itu, mereka juga menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi idza raqada ahadukum anis sholati, apabila salah seorang di antara kamu tertidur sehingga sholat yang semestinya dikerjakan itu terlewatkan, tertidur loh Pak, tertidur. Au ghafala anha, atau lupa dari mengerjakan sholat itu, lupa. Idza dzakaroha, ya, maka laksanakanlah sholat itu ketika kamu ingat. Fa inna Allaha ta'ala qala, karena Allah berfirman tadi, wa aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat ketika kamu mengingat aku. Jadi ayat ini dimaknai yang pertama, sholat itu untuk mengingat Allah dan juga dipergunakan sebagai dasar oleh para ulama, terutama ulama fikih. Orang yang terlupa, orang yang tertidur, sehingga sholat yang semestinya dikerjakan terlewatkan, saat ia ingat, saat itulah sholat yang ketinggalan itu, yang terlewatkan itu harus dikerjakan. Itu aqimis sholata lidzikri. Dan kalau sholat itu sebagai zikir kepada Allah,
Zikir itu tidak boleh berhenti. Selesai sholat berarti kan sudah selesai Pak zikirnya. Katanya sholat tadi dirikan untuk mengingat aku lah. Kalau sudah sholat kan berarti ya sudah mengingat aku. Masih ada ayat berikutnya. Jenengan buka Pak. Surat An-Nisa ayat 103. Nah itu. Katanya sholat itu untuk mengingat aku Pak. Berarti kan kita ingat Allah saat sholat saja. Selesai sholat kan sudah selesai Pak, tidak perlu ingat, tidak begitu. Jangan baca, monggo. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Mohon bisa diulang yang pertama Pak, sampai berbaring. Selanjutnya, ya. Apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ya. Ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Lah kalau selesai sholat kan nggak perlu mengingat Allah Pak, oleh Quran, oleh Allah. Meskipun kamu selesai mengerjakan sholat, tetap ingatlah kepada Allah saat berdiri, saat duduk, saat berbaring. Soalnya awak dewi ini mari sholat itu wis lali Pak, sapa iku lali. Jangan kan Pak gitu, sholat aja ditanya mau sing diwaca iku surat apa ya, lali kok. Padahal sholat rakaat kedua yang dibaca itu Qul huwallahu ahad. Mari sholat teko njaba mau imame maca surat apa ya sing rakaat kedua. Lali ya, lali. Lali. Jangan kan sampai di luar. Kadang selesai sholat saja mau maca ayat apa atau surat apa, lali ya. Nah ini diingatkan oleh Allah. Meskipun sholat itu sudah selesai dilakukan, sudah ditunaikan, ya tetap ingatlah kepada Allah. Dalam keadaan berdiri itu ya ketika kita berdiri. Dalam keadaan duduk ya ketika kita beristirahat. Berbaring ya beristirahat. Artinya apa? Manusia itu kalau nggak berdiri ya duduk. Kalau nggak duduk ya berbaring. Ya segitu makanya manusia itu. Maksudnya ya ingatlah kepada Allah dalam segala keadaan. Insya Allah. Karena orang sholat itu sering komunikasi dengan Allah, nanti akan banyak yang bisa dirasakan oleh ruhaniyahnya itu. Ya karena selalu ingat kepada Allah. Ini selain pahala loh Pak, kalau pahala wis pasti panjenengan. Selain menghapus dosa loh, orang itu loh berangkat ke masjid, begitu kaki kiri, keluar rumah, itu satu dosa dihapus. Kaki kanan digerakkan untuk berjalan, satu derajat diangkat oleh Allah. Kaki kiri, satu dosa dihapus sampai di masjid. Selama di masjid menunggu sholat, pahalanya sama dengan orang sholat. Selama dia di masjid, belum berhadas, malaikat itu loh mendoakan. Yang pertama didoakan, mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah. Yang kedua didoakan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat. Allahumma arhamhum, Allahumma ighfir lahum. Itu doanya malaikat malam tuh hadis sebelum berhadas.
Yang jenengan kat mau kan ya. Mari nunggu sholat maghrib. Habis itu nunggu sholat isya. Ngaji lagi. Walah. Kalau soal itu luar biasa panjenengan. Makanya kata Nabi ketika ditanya kayak apa bersihnya orang-orang yang sholat itu. Nabi mengibaratkan, kamu tahu tak? Kalau di depan pintu itu ada air yang mengalir dan airnya jernih. Lalu ada baju yang kotor. Dicuci satu hari satu malam itu 5 kali. Baju itu kira-kira ada kotorannya apa tidak? Klambi kok dicuci ping 5. Ya bersih toh Pak, 5 kali. Ya enggak sempat kotor, kotor cuci lagi, kotor cuci lagi, kotor cuci lagi, terus begitu. Kalau dari sisi itu insya Allah jenengan, insya Allah lah, jenengan akan memperoleh hal seperti itu. Tapi persoalannya, bisakah sholat itu menjadi zikir kita kepada Allah? Tidak hanya ketika sholat, termasuk selesai sholat. Sebab kata surat An-Nisa 103, selanjutnya apabila sholat telah selesai ditunaikan, berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Sudah isya ini Pak. Inilah nanti kita teruskan yang kemudian dikenal dengan sholat terus menerus. Kenapa Pak? Sholat terus menerus. Nanti kita akan kaji selanjutnya surat Al-Ma'arij terkait dengan sholat yang terus menerus atau sholat daimun. Itu kaitannya dengan zikir tadi itu. Inilah penjelasan aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat itu untuk mengingat aku. Demikian. Kalau ada yang ditanyakan besok saja disimpan. Tanya di awal kata dia, tengah-tengah. Jadi kan potong tidak apa-apa Pak. Kalau ada yang mau tanya. Kadang-kadang siapa yang tanya kalau si takon. Tidak apa-apa, jadi kan potong Pak. Saya mau tanya nggak apa-apa gitu. Bebas saja, santai aja Pak. Itu demikian. Mohon maaf saya tadi agak telat. Macet Pak. Macet Pak. Saya itu. Macetnya itu di Spatindo Pak, bukan di tol, Spatindo. Macet Pak. Saya sampai 3 jam, setengah jam lebih di situ. Lebih Pak, setengah jam. Saya berangkat jam 5 lebih sedikit tok. 5 lebih 5 kalau tidak salah. Biasanya sampai sini ya masih ya masih itu masih ada lah itu barang gitu. Nonton nggih. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.